Selamat datang. Di sesi kali ini, kita akan bedah tuntas nih gimana caranya menguasai komunikasi efektif di kehidupan kerja kita sehari-hari. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya banget, terus lanjut ke persiapan, praktek di kantor, seni ngasih feedback, sampai nanti kita coba simulasi kasus bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Kenapa sih komunikasi efektif ini penting banget? Ini bukan cuma soal soft skill loh, tapi ini adalah kompetensi inti kunci utama buat kesuksesan karir Anda. Nah, jadi apa sih sebenarnya komunikasi efektif itu? Gampangnya gini, ini bukan cuma soal kita bisa ngomong dengan jelas dan pesannya sampai. Tapi, yang nggak kalah penting, ini juga soal kemampuan kita buat mendengarkan dan merespons secara aktif. Ingat ya, komunikasi itu selalu dua arah. Dan yang menarik, kalau kita udah jago soal ini, dampaknya itu langsung kena ke 4 pilar utama di tempat kerja. Apa aja tuh? Keselamatan kerja, efisiensi, kualitas hasil kerja, sampai disiplin. Keren kan? Dan semuanya itu akarnya ya dari komunikasi yang baik dan jernih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sebelum kita ngobrol atau presentasi, ada fondasinya dulu nih, yaitu persiapan. Yap, persiapan yang matang adalah kunci dari semua interaksi yang sukses. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam persiapan itu adalah identifikasi konteks. Coba deh pikirin, kita ini mau ngobrol 4 mata sama rekan kerja. Atau kita lagi diskusi bareng satu tim buat mecahin masalah. Nah, dua situasi ini jelas butuh pendekatan yang beda banget kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah ini. Memilih cara komunikasi yang pas itu adalah langkah pertama yang kritis banget. Entah itu lewat tatap muka langsung, lewat email, atau mungkin lewat rapat kelompok. Jangan sampai salah pilih kendaraan. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu praktiknya. Gimana sih cara kita menerapkan komunikasi ini di kantor sehari-hari? Prosesnya sebenarnya simpel kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, tentu saja sampaikan pesan kita. Kedua, pastikan kita pakai media atau channel yang pas. Dan yang ketiga, ini yang sering dilupakan, yaitu merespon umpan balik atau feedback yang kita terima. Nah, yuk kita dalemin langkah ketiga tadi. Soalnya, jujur aja, menguasai seni umpan balik inilah yang jadi pembeda antara komunikator yang baik dan yang luar biasa. Ini benar-benar jadi kunci buat pertumbuhan kita, baik secara personal maupun profesional. Coba perhatikan deh. Gambar ini nunjukin banget kalau komunikasi itu kayak sebuah lingkaran, sebuah siklus. Jadi feedback atau umpan balik itu bukan titik akhir ya. Justru umpan balik itulah yang menutup lingkaran ini, yang memastikan pesannya nyampe dan dipahami sama persis seperti maksud kita. Atau anggap aja umpan balik itu semacam pengecekan ulang. Gunanya ya buat menghindari dan memperbaiki kalau ada distorsi atau salah paham. Biar kita semua satu frekuensi gitu. Terus gimana cara kita merespons feedback dengan benar? Ada 4 langkahnya. Pertama, dengerin dulu baik-baik secara aktif, jangan motong omongan. Kedua, kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu buat tanya untuk klarifikasi. Ketiga, terima dengan profesional, jangan defensif ya. Dan terakhir, yang paling penting, ya terapkan perbaikannya. Oke, teori udah, cara merespon feedback juga udah. Sekarang waktunya kita gabungin semua itu dan coba terapkan dalam sebuah simulasi kasus yang nyata banget di dunia kerja. Coba bayangin skenario ini. Anda sebagai karyawan diminta sama atasan buat bikin laporan keuangan. Laporannya harus sesuai format dan standar yang udah ada di perusahaan. Kedengarannya tugas standar ya, nggak terlalu rumit kan? Nah, dalam tugas sesimpel ini, alur komunikasi yang efektif itu kelihatan banget. Mulai dari Anda menerima instruksi dengan jelas, terus menyerahkan laporannya, lalu Anda merespons feedback dari manajer, sampai akhirnya mengarsipkan dokumen finalnya. Setiap langkah di sini adalah sebuah tindakan komunikasi loh. Jadi, intinya apa? Intinya, seluruh proses pengerjaan tugas ini dari A sampai Z, dari kita terima perintah sampai dokumennya diarsipkan, itu semuanya adalah rangkaian komunikasi. Dan berhasil atau tidaknya tugas ini, ya tergantung dari seberapa baik komunikasi di setiap langkahnya. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Oke, sebelum kita selesai, mari kita tarik benang merahnya. Kita rangkum poin-poin kunci yang harus Anda ingat dan yang paling penting bisa langsung dilakukan. Ada 3 hal utama yang perlu kita pegang. Pertama, persiapan itu segalanya. Selalu kenali dulu konteksnya sebelum mulai komunikasi. Kedua, anggap umpan balik atau feedback itu sebagai hadiah untuk bertumbuh, bukan kritikan. Dan ketiga, praktek dan praktek. Terapkan prinsip-prinsip ini terus-menerus sampai jadi kebiasaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan Anda.
Coba pikirkan, kira-kira satu langkah konkret apa yang akan Anda ambil besok, untuk membuat komunikasi Anda di kantor jadi jauh lebih efektif? Jawabannya ada di tangan Anda.